Saudara, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat yang ke-11 demikian. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan ini ada banyak waktu yang kita habiskan untuk melakukan pencarian dan pencapaian. Dimulai dari mencari rumah sakit untuk bersalin, lalu mencari sekolah untuk anak-anak mendapatkan pendidikan, dilanjutkan mencari pekerjaan untuk mendidik karir dan memperoleh kekayaan, lalu kemudian mencari teman hidup untuk membina rumah tangga, dan terakhir mencari krematorium atau kuburan. Saudara, dari seluruh pencapaian dan pencarian yang dilakukan oleh manusia, mungkin kita bisa sepakat jika saya berkata bahwa sebagian besar waktu yang kita pergunakan adalah untuk mencari dan mencapai kekayaan materi. Kenapa? Karena kita meyakini semakin banyak kita peroleh, akan semakin aman dan tenanglah kehidupan kita. Tetapi kita melupakan satu hal yang penting dan sangat penting, jauh lebih penting daripada pencapaian di atas, yaitu mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu melalui Mazmur 34 ini, saya mengajak kita untuk melihat 3 hal. Yang pertama, saudara, tetaplah mencari Tuhan. Mazmur 34 ditulis oleh Daud bukan setelah dia menjadi raja, tetapi ketika dia masih menjadi pegawai bagi Saul, dan Saul ingin membunuh dia. Maka kemudian Daud melarikan diri ke kota Gad, kota orang Filistin, dan raja yang bernama Akis atau Abimelek. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Di tengah-tengah pelariannya ke kota Gad, justru di sana Daud dikenali oleh pegawai Akis. 1 Samuel 21 ayatnya ke-11. Karena itu, saudaraku, dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13 dikatakan bahwa dia menjadi sangat gentar, ayat yang ke-5. Ia merasa sangat sesat dan tertindas, ayat yang ke-7. Ia merasa sangat takut, ayat yang ke-12. Dan kemudian dia berpura-pura menjadi orang gila, ayat yang ke-13. Saudara, saya yakin kita semua pernah mengalami situasi yang mirip dengan dirasakan oleh Daud. Kita pernah merasa sangat sesat, kita seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar dan tiada pengharapan. Di dalam kondisi seperti itu, apa yang kita lakukan? Kecenderungan kita adalah melakukan 3 hal. Mengandalkan kekuatan diri kita, lalu kemudian mengandalkan kolega atau koneksi kita. Dan sesudah semuanya itu buntu, baru kita datang mencari Tuhan. Sebab yang sering kita lakukan adalah mencari Tuhan sebagai alternatif terakhir dalam kehidupan kita. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Dia mencari Tuhan di tengah-tengah kesesatan dan kesulitan yang alami. Itulah yang digambarkan di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 yang diungkapkan dengan 3 perkataan. Ayat yang ke-5 dia berkata, aku mencari Tuhan. Ayat yang ke-6 dia berkata, aku menunjukkan pandanganku kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-7, aku berseru kepada Tuhan. Lalu apa hasil yang diperoleh Daud? Yang kedua, dia tetap bisa memuji-muji Tuhan atas segala kebaikannya. Saudaraku, ketika kita mengalami kesulitan hidup, maka kecenderungan di dalam pemikiran kita adalah kita kecewa, kita marah, kita mempersalahkan situasi, mempersalahkan orang lain, dan mempersalahkan Tuhan. Tetapi itukah yang dilakukan oleh Daud? Mazmur 34 memang dilatar belakangi pelarian Daud dari Saul dan menghindarkan diri dari Akis. Lalu dia bersembunyi di dalam gua Adulam. Tetapi saudaraku, di tengah kecemasan dan keterancaman yang dialami oleh Daud, dia tetap melihat bagaimana Tuhan menjaga, bagaimana Tuhan menyelamatkan dia. Karena itu dalam ayat yang ke-8 dia berkata, malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang-orang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Saudaraku, dia melihat bagaimana Tuhan tetap berkarya di masa lalu kehidupannya, dan ketika dia mengalami situasi yang sulit saat ini, dia melihat Tuhan menyelamatkan dirinya. Karena itu di dalam ayat yang kedua, Daud berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap ada di dalam mulutku. Saudaraku yang terkasih, bila kita dengan hati yang terbuka dan jujur mau melihat seluruh perjalanan kehidupan kita sampai saat ini, maka mau tidak mau kita akan berkata bahwa Tuhan itu baik, amat baik dan teramat baik. Saudara, kebaikan Tuhan tidak selalu identik dengan perjalanan kehidupan yang lancar. Kebaikan Tuhan juga bisa disertai dengan kesulitan dan keterancaman hidup. Jika kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan,
yang memandang kepada Tuhan, yang mencari Tuhan, maka kita akan dapat tetap melihat kebaikan sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Sebagaimana dikatakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Tetapi jikalau kita adalah orang-orang yang berpikiran sempit, orang yang mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita akan tetap melihat keburukan sekalipun Tuhan sedang mengerjakan kebaikan. Hal yang ketiga, saudara, alami kebaikan Tuhan itu secara pribadi. Saudaraku yang kekasih, setelah Daud menceritakan pengalaman pribadinya, bagaimana ia mencari Tuhan, bagaimana ia melihat kebaikan Tuhan, maka sekarang dia rindu setiap Anda dan saya, setiap kita, setiap pembaca Mazmurnya mengalami sendiri kebaikan Tuhan itu. Ia tidak mau bahwa kita mengetahui kebaikan Tuhan itu berdasarkan kata orang, berdasarkan kata pengkhotbah, tetapi dia rindu setiap kita memiliki atau mengalami spiritual journey bersama dengan Tuhan. Karena itu di dalam ayat yang ke-9 sampai 11 dia berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan ayat yang 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang lain. Saudaraku, mengandalkan manusia akan membuat kita kecewa. Mencari kekayaan materi tidak akan pernah memuaskan hati kita. Tetapi mencari dan mengandalkan Tuhan, engkau dan saya tidak akan pernah kekurangan satu pun yang baik. Karena itu, saudara, carilah